kencing unta, banyak makan daging babi biar kau itu paham. Dengar. Banyak-banyaklah kalian makan daging babi dan minum darah manusia sesuai dengan perintah Yesusmu. Dengar, Orang Cina, barang orang siapa Eropa yang itu tidak banyak memakan makan daging babi, anak makanya manusia, sehat-sehat. dengar. Pintar-pintar. Dengar. Kalian itu harus banyak makan daging babi biar pintar. Barang siapa yang tidak makan daging anak manusia dan meminum darahnya, Islam itu ya kita bawa data. Jangan kamu hujat. Data-datanya. Dengar ya, datanya di mana? Tunjuk datanya. Datanya di mana? Datamu itu banyak bohong. Di mana datanya? Kamu pandai kamu. Aku tunjukin datanya. Nih, aku tunjukin datanya. Ini perintah Yesus. Ya, banyak-banyak makan daging anak manusia karena ini perintah Yesus. Tapi kau tidak paham itu artinya apa. Benar. Kau tidak paham itu ayatnya. Iya, dengar. Nih kita baca data. Ya, perintah Yesusmu. Yohanes 6 nomor 53. 53. Gitu ya. Barang siapa kita ya. Nih kita tuh ya. Iya, nih kita baca ya. Gitu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, banyak-banyak makan daging anak manusia. Itu perintah Tuhanmu. Kau paham ayatnya itu atau tidak? Kau paham tidak? Kau paham tidak ayat itu? Itu dia menceritakan tentang perjamuan kudus. Iya. Suruh Jadi makan roti itu bagaikan daging. Ya, Roti kita itu baca lagi ibarat ayatnya, itu kita daging baca. dan anggur adalah Iya. banyak. Ya. Kau tidak paham. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu dia menjelaskan tentang perjamuan kudus. Bagai makanan manusia. Tuhan apa yang mengajarkan? Tuhan apa yang mengajarkan bahwa dengan memakan daging manusia hidupmu akan kekal. Itu Yesus dia menceritakan tentang perjamuan kudus. Dia nggak tahu. Dia tuh ambilnya Kejang-kejang berdua ini kita bawa data. Bukan kejang-kejang, tetapi bawa data. Sekarang itu aku bawa Yesus tadi. menjelaskan tentang perjamuan kudus. Jadi ibaratkan itu daging itu roti yang kita makan. Kapan daging Yesus itu roti? Kita minum itu darahnya. Ya, dengar. Bukan kau makan kau sendiri. Dengar. Bukan kau makan. Kau tadi kan menyinggung. Bukan. Dengar. Tadi kau menyinggung bahwa kami minum kencing unta. Tunjukin datanya. Nah sekarang aku tunjukin datanya sebagai pembanding bahwa Yesus mengajarkan ajaran iblis. Sekarang Yesus di sini mengatakan bahwa Bibel mengatakan Yesus sebagai hamba Tuhan. Tuhan di sini Yesus juga. Coba tengok mukanya itu. Tengok mukanya itu iblis benaran itu ya. Lihat, tengok mukanya itu. Kejang. Kau menampakkan mukamu. Ya. Itu serupa dengan jin. Di Al-Quran kan banyak ada surat Al-Jin apa semua itu. Kejang. Kita kan ini sudah Yesus hamba Tuhan, kau bilang Tuhan. Orang gila yang bilang Yesus Tuhan di sini. Itu menurut kamu. Makanya kata si Edis, orang yang mengatakan Yesus itu tidak punya Tuhan, orang gila. Mau tunjukkan itu dia. Si Edis yang bilang, yang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan adalah orang gila. Aku mau tunjukkan datanya. Nah, aku tunjukkan. Si Edis yang bilang bahwa orang yang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan adalah orang gila katanya. Betul? Betul? Kau itu yang orang gila. Edis mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa Yesus tidak punya Tuhan artinya orang gila katanya. Bukan aku yang bilang, Edis yang bilang. Makanya semua dia itu ngambil di sini. semuanya itu Dia ngambil di sini bahwa Yesus hamba Tuhan. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kau bertanya tujuannya. Kau dengar dulu, kau bertanya tujuannya untuk kita menjawab kan? Iya kan? Nah sekarang, ketika kau bertanya, kau jelaskan pembicaraan lagi. Definisi Yesus gimana mau hamba jelaskan? Tuhan Kau bertanya terus kau sendiri yang berbicara. Iya, kau jelaskan Memang secara kau ini kerasukan jin benaran kamu ini.
Apa Kau ini? nih kerasukan jin. Sendiri kau bertanya kepada kita. Ketika kita belum menjawab, kau sudah sendiri menjawab Pakai sendiri. data Itu menjawabnya, jangan bawa congot, pakai data. Bukan, tapi kelihatannya kau ini kerasukan jin, kerasukan setan. Kebanyakan cium batu ajar aswad, makanya kau ini Yang sudah kerasukan setan itu Tuhanmu. Yohanes 10 nomor 20. Ia kerasukan setan. Begitu Itu katanya. artinya apa? Kau jawab itu artinya apa? Iya, Yesus kerasukan setan dan jin katanya. Artinya Bukan apa aku itu? yang kerasukan setan. Kau bisa jelaskan? Artinya apa ya? Kau bisa jelaskan? Iya, kita bertanya. Iya. Ya, aku kan bawa data. Kau bilang aku kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu Tuhanmu. Nah, lalu bisakah tidak aku kasih jelaskan? Makanya kau jelaskan secara data. Kau jangan nyerang-nyerang pribadi di sini. Kita bawa data. Jangan nyerang-nyerang pribadi di sini. Kau dengar. Kalau kau baca ayat itu, konsepnya apa kau baca, dan baca dari ayat pertama. Itu nanti maksud dan tujuan itu kau bisa paham. Lihatlah di Matius 12 nomor 18. Di situ dikatakan, lihatlah itu hambaku. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 13, apa katanya? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Hamba siapa Yesus? Hamba siapa? Kau tidak paham juga kalau kita kasih jelaskan, kau tidak terima. Kau tidak terima. Tidak saya jelaskan dari awal karena begini. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub telah memuliakan hambanya. Siapa namanya? Yesus. Aneh ya, gini, abang gini, anehnya kalian itu begini. Kalian menyatakan bahwa Paulus itu, ya kan, Lari-lari ke Paulus. Dengar, di Bibelmu dikatakan, coba kau baca Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Iya, makanya kamu saya bilang gini. Iya. Kalian kan menyatakan bahwa Tuhan Paulus Abraham, itu menyesatkan. Tuhan Dengar dulu. Abraham. Ini saya bawa kampret. data loh. Jangan Orang ini tidak bisa. kejang-kejang. Bertanya kok tidak bisa dijawab, Iya, dia iya. jawab. Iya, di situ dikatakan Tuhan Abraham memuliakan Yesus sebagai apa? Makanya dengar saya jawab. Nah, di lain sisi kalian itu menganggap bahwa Paulus itu kan rasul palsu. Jangan nabi lari palsu, ke ya. Paulus, lari ke Paulus. Itu kan Kisah Para Rasul, berarti kitabnya. Kisah Para Rasul buatan si Lukas, bukan buatan si Paulus. Ya Allah. Artinya gini. Ya. Kalau si Paulus, kalau si masalah Paulus, apa kata si Paulus? Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Supaya jangan aku mengocokkan diri. Aku diberi satu dalam diriku, yaitu seorang utusan iblis.